نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dari berbagai media, kesempatan malam hari ini, demikian juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah di majlis ini. Mudah-mudahan ini adalah majlis khair wa barakah, majlis kebaikan dan keberkahan, yang senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, dan kita bisa mengambil faedah yang laki di kepalanya, yang perempuan bagian tengah. Barakallahu fikum. Ini dia faedah tadi malam. Baik, sekarang kita ambil faedah berikutnya. Babut takbir alal janazati arba'an. Bab takbir salat janazah 4 kali. Bab takbir salat janazah 4 kali. Bapak Presiden, apa ini maksud dengan takbir? Barakallahu fiik. Allahu akbar. Bab takbir alal janazati arba'an. Bab bertakbir salat janazah ada 4 takbir. Baik, kita ambil dalilnya. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik, telah memberitakan kepada kami Imam Malik. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. An Sa'id ibn al-Musayyib, dari Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala. Beliau berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Najasyi. Abu Sayyab, di mana letak Najasyi?
dalam kubur nah. Ke aja nah. Tadah wah. Di mana letak Najasyi? Di dalam kubur. Tak tahu nggak tahu aja Rah, di mana Najasyi? EP. Hah? Lolos. Pedita. Habasyah. Ethiopia. Lengkuk neteri kapal itu no. Ya, atau apa nih? Kapal yang jatuh Ethiopian Air. Ya, barang ikan lion no. Ya, Ethiopia. Habasyah. Fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari dia meninggal dunia. Nabi mengumumkan kematian siapa? Najasyi. Yazid. Najasyi ini nama atau apa? Hah? Gelar. Barakallahu fiik. Najasyi itu apa? Gelar, bukan namanya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kharaja bihim ilal musalla. Masyaallah. Nabi keluar membawa sahabat ke lapangan padahal jenazahnya tidak ada. Nabi membawa sahabat kemana? Keluar ke lapangan. Ihsan, kenapa sholat di lapangan jenazah? Abu Idris. Mana Pak Titin? Pak Titin nih. Nah, kenapa? Pak Ria. Wan. Abu Mer. Tidak tahu mana. Hasan. Ri. Di lapangan maksud. Iya loh. Salat jenazah gaib mana? Bahri. Ahsanta. Karena sunnah Nabi salat jenazah di lapangan. Oh, ada lebih sederhana dari itu? Ada lebih hebat dari itu? Enggak ada, karena sunnah Nabi itu sholat jenazah di lapangan. Jelas ke? Wan, Abu Mer, gemetan ben dia hadir kan? Baik. Ini padahal apa? Mayitnya tidak karena sunnahnya di lapangan. Sebagaimana salat apa? Idul Fitri, Idul Adha, di mana? Di lapangan. Fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'a takbirat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membariskan sahabat dan Nabi bertakbir 4 kali. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai akhir. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Allahu Akbar. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ghafir lahu warhamhu sampai akhir. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa? 4. Yazid bin Harun menerangkan di sini dan Abdul Samad dari Salim, nama dari Najasyi adalah Ashamah. Namanya siapa? Raja saat itu namanya siapa? Ashamah. Alif
atau hamzah, sod, mim, ha, alif, hamzah, sod, ha, mim, ta marbutah. Ashamah. Ahim, jelas ahim? Ayo, nanya nama siapa? Raja Najasyi. Berapa takbir di sini? 4. Ada hujan? Hujan? Udah digulung karpetnya? Sudah? Kita geser ya? Geser dulu masuk. Woi, geser. Nah, ini yang kosong nih, yang putih nih, ada tempat kosong nih. Baik. Itu faedah pertama. Sekarang kita lanjutkan faedah yang kedua. Apa faedah tadi malam dari asma suaril Quran, nama-nama surat Al-Quran? Piarto? Hah? Uzur. Hah? Surat Yasin. Kenapa dinamakan surat Yasin? Karena Allah Azza wa Jalla membukanya dengan kalimat apa? Yasin. Yasin itu bagian dari apa? Om Ci. EP. Huruful muqatta'ah, huruf yang dibaca dengan terputus. Yasin, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui maknanya dan maksudnya. Sekarang akan kita ambil surat berikutnya. Suratu As-Saffat. Surat apa? As-Saffat. Surat ini surat Makkiyah. Surat apa? Makkiyah. Ayatnya 182 ayat panjangnya. Ayatnya 182 ayat. Kenapa dinamakan Suratus Saffat? Karena Allah membukanya dengan bersumpah. Karena Allah membukanya dengan sumpah dengan para malaikat yang berbaris. Karena Allah Azza wa Jalla membukanya dengan sumpah dengan para malaikat yang berbaris. Ini makna dari As-Saffat. Maka Allah mengatakan was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati wiqra, dan selanjutnya. Jadi surat ini Makkiyah, ayatnya 182 ayat, dinamakan Suratus Saffat. Allah membuka dengan dia bersumpah menggunakan para malaikat yang berbaris. Tayyib. Sekarang kita akan ambil pada kesempatan malam hari ini ta'liq, catatan kaki, pemberian komentar terhadap Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Terakhir kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya Al-Quran kalamullah. Sekarang kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa kalimatullah, kalimat-kalimat Allah, ucapan-ucapan Allah, wa qudratullah, kekuasaan Allah, wa sifatuhu, dan sifat-sifat Allah, kamilatun ghairu makhluqat,
sifatnya semuanya sempurna dan bukan termasuk makhluk, bukan termasuk makhluk. Maka tema kita pada kesempatan malam hari ini, sifat-sifat Allah maha sempurna. Maka di sini al-musannif rahimahullah mengatakan kalimat-kalimat Allah, wa qudratullah, kekuasaan Allah, wa sifatuhu, sifat Allah, kamilatun, sempurna, ghairu makhluqat, dan bukan makhluk, daimatun, azaliyat, yang terus menerus, yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Walaysat bimuhdatsatin fatabit, sifat-sifat Allah itu bukanlah sesuatu yang baru diciptakan sehingga bisa rusak. Wala kana rabbuna naqisan fayazid, demikian juga Allah itu tidak kurang sehingga dengan sifat itu Allah bertambah. Jadi sifat Allah daimat, terus menerus, azaliyat, tidak ada awalnya, tidak ada akhir, terus. Walaysat bimuhdatsat, bukan makhluk, bukan yang baru diciptakan sehingga rusak, hancur. Wala kana rabbuna naqisan fayazid, Allah itu tidak kurang sehingga dengan sifat itu dia bertambah, tidak. Jallat sifatuhu an syabahi sifatil makhluqin, maha tinggi sifat Allah untuk menyerupai sifat-sifat makhluk. Maha suci sifat Allah untuk menyerupai sifat-sifat makhluk. Maha suci, tidak mungkin. Wa qasurat anhu fitanul wasifin, sifat-sifat Allah itu tidak bisa disifati oleh akal-akal orang yang cerdas. Nenek bau, secerdas apapun orang membuatkan Allah sifat nggak bisa. Qaribun bil ijabati indas su'al, kalau Allah dimintai jawabannya sangat dekat. Ba'idun bit ta'azzuzi la yunal, keperkasaannya jauh, tidak bisa dikejar oleh makhluk. Alin ala arsyihi, dia tinggi di atas arasnya. Bainun min khalqihi, jauh dari makhluknya. Mawjudun walaysa bima'dumin wala bimafqudi, Allah itu ada, bukan tidak ada, dan bukan pula Allah itu hilang. Ini yang akan kita bahas, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada kesempatan malam hari ini, yaitu apa? Sifat-sifat Allah yang sempurna. Baik, Al-Muzani rahimahullah setelah menyebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Al-Quran apa? Ucapan Allah, datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Satu huruf 10 pahala. Al-Quran wahyu Allah. Al-Quran diturunkan oleh Jibril. Wa annahu laisa bimakhluk, dia bukan makhluk. Baik, adakah kelompok yang mengatakan Quran makhluk? Ada. Siapa yang mengatakan Quran itu makhluk? Mami Budin?
Ada apa dengar? Siapa yang mengatakan Quran itu makhluk? Bandit yang tahu nak kamput dah berkatuan nih. Abu Mer. Haji Nu'man. Abu Idris. Mu'tazilah. Ingat ini. Kelompok apa? Mu'tazilah, Mamin. Mami. Baik. Mu'tazilah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengokohkan Al-Quran kalamullah, Al-Quran wahyu Allah, Al-Quran turun dari Allah, bukan Nah, barulah setelah itu Al-Imam Al-Muzani menjelaskan keumuman sifat Allah, bahwasanya semua sifat Allah itu bukan makhluk. Apa yang disandarkan kepada Allah nggak bisa berdiri sendiri tanpa Allah, itu sifat Allah. Adapun yang disandarkan kepada Allah bisa berdiri sendiri tanpa Allah, itu namanya makhluk. Baitullah, rumah Allah. Naqatullah, ontanya Allah, namun disandarkan kepada Allah untuk memuliakan. Baik, semua sifat Allah ghairu makhluqah, bukan makhluk. Kenapa? Karena bal rabbuna huwa wahdahul khaliq. Karena apa yang disandarkan kepada Allah tidak bisa berdiri sendiri tanpa Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah sifat. Dan sifat itu adalah dimiliki oleh zat. Maka Allah adalah huwal khaliq, sendiriannya pencipta. Selain dari dia adalah makhluk. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul aqulillah khaliqu kulli syai'in, katakanlah Allah lah pencipta segala sesuatu, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat Az-Zumar 62, Ghafir 62, kemudian ya di dalam surat-surat yang lainnya dikatakan Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Jadi di alam semesta ini hanya satu khaliq. Siapa? Allah. Sifat Allah bagian dari diri Allah. Apa yang ada dalam diri Allah itu bukan makhluk. Adapun yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah apa? Makhluk. Wala yuqalu fi syai'in min sifatihinna makhluqah. Tidak boleh sama sekali kita mengatakan terhadap sifat Allah itu makhluk. Kalamullah, Allah berbicara, itu sifat, enggak boleh kita katakan makhluk. Qudratullah, kekuasaan Allah, tidak boleh kita mengatakan makhluk. As-sama', pendengaran, al-basar, penglihatan, kehendak maupun yang lainnya dari sifat-sifat Allah tidak boleh dikatakan makhluk. Sebab siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah kafir. Ya, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk begitu? Siapa yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah? Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kafir. Dan itu adalah akidahnya Mu'tazilah yang diambil dari Jahmiyah. Baik, ini akidah yang wajib kita imani. Semua sifat Allah bukan makhluk. Demikian juga kalimatullah, kalamullah, ucapan Allah.
Ucapan Allah ada dua macam. Ya, ada ucapan Allah yang ada di alam semesta, yang disebut kalimatuhu al-kauniyah al-qadariyah. Kalimatullah, kalimat Allah yang ada di alam semesta. Karena apa maksudnya? Dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun. Nah, kalimat kun itu kalamullah. Nah, hasil dari kun itu, inilah dia makhluk. Adam terjadi tanpa laki, tanpa perempuan, muncul Adam. Hawa hanya dengan laki-laki, muncul Hawa tanpa perempuan. Isa hanya dengan perempuan, tanpa laki-laki. Kita semua dengan laki dan dengan perempuan. Itu dengan kalimat apa? Kun. Baik. Yang kedua, ada kalimatullah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Ada kalimat Allah yang terdapat di dalam kitab-kitab. Itu adalah kalamullah azza wa jalla. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semuanya adalah kalamullah. Nah, semua kalamullah ini, yang kauni maupun yang syar'i, kamilat, sempurna. Ghairu makhluqat, bukan makhluk. Allah mengatakan kun, itu kalam, sempurna. Yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Injil, yang ada dalam Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, sempurna. Ini kalamullah. Ini ucapan Allah, sempurna, bukan makhluk. Maka lihat, zikir kalau turun di suatu tempat supaya aman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis ya Khawlah bintu Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan." Siapa yang turun di suatu tempat lalu mengucapkan apa huruf? Subhanallah. A'udzu bikalimatillahi tammat. Ini menjadi syahid. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Karena kalimat itu sifat, maka sifat Allah sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ketika dibaca ini, lam yadurruhu syai', tidak ada yang bisa memudaratkan kita, karena kita berlindung dengan kalamullah yang sempurna. Nah, ini menunjukkan kalimat Allah itu bukan makhluk. Kenapa? Kita gunakan untuk berlindung. Sedangkan makhluk boleh tempat berlindung? Enggak boleh. Baik. Jadi siapa yang baca kalimat ini, waktu turun di tempat manapun, maka dia tidak akan dimudaratkan oleh apapun sampai dia berpindah. Nah, kalau pindah baca lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pindah, baca lagi. Misalkan si girang awis no, ya takut ular apa semisalnya, baca ini. Lagu ndek niat takadu baca lalu ndek niat takadu baca bau ular. Meom pole ang tanitik ya. Itu ya. Ya uzur wana. Jadi ini bukan dipakai untuk nangkap ular. Apa saja supaya kita tidak kena mudarat. Hatta tengah haji, dia tidak tahu. Jadi masuk masjid, duduk, baca ini.
A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baik. Mana bentuk kalimat Allah yang sempurna? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah Azza wa Jalla? La ya'tihil batilu. Al-Qur'an itu tidak didatangi oleh kebatilan. Min baini yadayhi, dari depan, wala min khalfihi, dari belakang. Tanzilun min hakimin hamid, dia diturunkan dari yang maha bijaksana, diturunkan dari yang maha bijaksana lagi terpuji. Berarti Quran dari mana? Allah. Allah di mana? Di atas. Asyahid, Quran ini sempurna, merupakan kalimat Allah, tidak akan datang kepadanya kebatilan. Berarti semuanya benar. Baik. Dalil yang lain, kitabun uhkimat ayatuhu, dalam surat Hud ayat yang pertama, Al-Quran kitab uhkimat ayatuhu, kitabullah azza wa jalla uhkimat ayatuhu, ayat-ayatnya sempurna. Bagaimana? Badi'ul ma'ani, maknanya indah. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Al-Qur'an merupakan kalamullah, atau kalimatnya sempurna. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surat An-Nisa ayat 82. Andai kata Quran itu datang dari selain Allah, akan ditemukan banyak perselisihan. Tapi karena ini kalamullah tidak ada pertentangan. Baik, mana lagi sifat Allah? Qudratullah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Qadir itu nama, atau Qadir, maka dikatakan Abdul Qadir atau Abdul Qadir. Sifatnya kudrah. Kalau dalam sifat 20, kudrat, iradat. Baik. Kudrah itu sifat. Sifat Allah ini, kudrat ini sempurna. Kehendak Allah terlaksana. Kekuasaan Allah meliputi segala-galanya. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, pasti terjadi. Tidak ada yang bisa untuk menolaknya. Nah, jadi apa dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Contoh, Maryam alaihi salatu wassalam, ketika Imran bernazar supaya Maryam ini berkhidmat di Baitul Maqdis, dipelihara oleh siapa? Nabi Zakaria. Ditaruh di kamar di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali masuk di kamarnya Maryam ini kok ada buah-buahan musim panas padahal musim dingin. Ada buah-buahan musim dingin padahal musim panas. Dari sini menunjukkan apa? Allah menghendaki ada buah-buahan musim apa saja, berarti Allah kuasa untuk mengadakannya. Allah berkehendak adanya buah-buahan kapan saja, berarti Allah kuasa untuk mengadakannya. Baik. Sekarang Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Siapa?
Adam. Nah, ketika Allah punya kehendak, berarti Allah maha kuasa. Beda lamun kita punya kehendak lagu awak wah darat tadah. Akhirnya apa? Angan doang kah. Ini makhluk. Angannya saja yang belik. Tapi kekuasaan tidak ada. Allah Azza wa Jalla, dia menghendaki, dia pun kuasa. Maka oleh karena itu, kalau minta kepada Allah tidak ada yang mustahil. Asal jangan minta yang mustahil. Mana yang minta mustahil? Ya Allah, jadikanlah aku nabi setelah Nabi Muhammad. Mustahil. Jelas? Dia sudah umuran Abu Sayyaf. Ya Allah, pihak tiang beak Malik, jadikan aku anak kecil kembali. Bagaimana? Mustahil. Tapi kalau tua kecil bisa. Mana dia? Gigi wah buek, menek di tempat, kencing di tempat, buang air di tempat. Sudah enggak lagi bisa makan tulang-tulangan. Yang makan apa? Bubur-bubur. Jelas Abu Sayyaf? Nah, itu baru bisa. Nah, melihat ini, akhirnya apa? Zakaria terinspirasi. Lah, saya kan tua, nggak punya keturunan. Istri saya juga mandul. Tapi doa sudah. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. Berdoalah Nabi Zakaria di mihrabnya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, karuniailah aku keturunan dari sisimu, keturunan yang baik. Engkau maha mendengar doa. Secara duniawi ini sudah enggak bakalan bisa punya anak. Umuran, istri bangkol, mandul, enggak bakalan sudah. Tapi apa? Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab. Dipanggillah dia oleh para malaikat ketika sedang salat. Inna nubasyiruka, kami berikan engkau kabar gembira, engkau diberikan seorang anak bernama Yahya. Masya Allah. Nah, jadi kalau Allah menghendaki, dia kuasa. Beda kalau makhluk menghendaki, belum tentu kuasa. Denara itan di temialan di Mekah nih, arak kinda dan debelan di Mekah, semua ingin Mekah. Tapi bagaimana kekuasaan? Tidak ada kuasa mas ini. Loh, duit ada, tetapi apa? Kurang sekat. Nah, ini makhluk. Kalau Allah, dia menghendaki, dia kuasa untuk mewujudkannya. Baik. Kemudian wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat. Sifat-sifat Allah sempurna dan seluruh sifat Allah bukan makhluk. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan, walillahil mathalul a'la laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia. Tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Maka di sini para hadirin, al-musannif rahimahullah menjelaskan dengan ucapan ini cara ahlus sunnah wal jamaah mengimani sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani sifat dengan sifat yang lainnya sama. Ketika mengimani Allah itu ada yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Ahlus sunnah juga mengimani Allah itu di atas, atasnya Allah tidak serupa dengan
makhluknya. Maka di sini kaidah apa kata para ulama kita? Al qaulu fi ba'dis sifat kal qauli fi ba'dil akhar. Apa keyakinan kita, akidah kita terhadap sebagian sifat, itu juga keyakinan kita terhadap sifat-sifat yang lain. Tidak bisa sebagian kita imani, sebagian kita tolak. Sebagaimana Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah asalnya diimani 7 sifat, lalu dikembangkan menjadi 20 sifat: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Loh, kenapa ini ditetapkan? Karena ini layak dengan Allah, kebesarannya tidak sama dengan lah. Terus bagaimana Allah di atas? Oh, Allah butuh tempat. Oh, nanti sama dengan makhluk. Siapa yang bilang Allah butuh tempat? Wong dia yang punya diri tidak pernah mengatakan saya butuh tempat. Wong dia yang mengatakan dirinya, oh aku memiliki dua tangan. Maka sebagaimana kita imani sifat ini, imani juga sifat itu. Apa bedanya? Sama-sama dalilnya ada. Ini layak dengan kebesarannya, hayat, hidup. Loh, kalau dikatakan Allah di atas itu serupa dengan makhluk, berarti hidup juga serupa dengan makhluk. Oh enggak, hidupnya Allah enggak sama. Kita juga mengatakan Allah di atas itu tidak sama, karena tidak ada bedanya, semuanya sifat. Yang ngasih tahu kita siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini prinsip kita para jamaah dirahmati Allah azza wa jalla. Kalau diingkari Allah di atas, ingkari juga Allah hidup. Bisa? Rani dengan ingkarin Allah mati? Tidak hidup? Berani beriman mengatakan Allah enggak hidup? Enggak berani. Kenapa? Hayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah azza wa jalla maha hidup. Baik kita katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, 'alal 'arsy istawa, 'alal 'arsy istawa, bal yadahu mabsutatan, bal yadahu mabsutatan. Lima khalaqtu biyadayya. Ini diimani, ini diingkari. Apa bedanya? Semuanya Allah yang kasih tahu. Maka iman kita para jamaah, iman kepada sebagian sifat sama cara kita mengimani sifat yang lain. Ini kita imani, imani juga yang lain. Nah, yang diingkari oleh Al-Asy'ariyah sifat fi'liyah. Sifat apa? Fi'liyah, perbuatan. Adapun sifat ma'ani, ilmu, hayat, sama, basar, itu diimani. Ya, yang diingkari itu adalah sifat fi'liyah yang kembali kepada kehendak Allah azza wa jalla. Namun sebagaimana kita katakan ini ayat diimani, kok ayat itu tidak diimani? Seharusnya apa? Kalau mengimani ini, imani juga itu. Itu pakai dalil, ini juga pakai dalil. Tapi kalau pakai akal, cocok tidak diterima. Karena apa? Akal bukan dalil. Ini dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla, bagian pertama yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Al-qaulu fi ba'dis sifati kal qauli fi ba'dil akhar. Iman kita atau cara mengimani sebagian sifat, itu juga cara kita mengimani sifat-sifat yang lainnya. Dan sifat Allah maha sempurna, dan sifat Allah bukan makhluk. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Fadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada subhat mengatakan bahwa Allah Ta'ala ada di mana-mana, tidak berada di satu tempat. Bagaimana menyikapinya? Jangan didengar. Cukup ayat Allah mengatakan demikian, siapa repotnya? Ya, hadis mengatakan demikian, apa susahnya? Kita mau dengar orang atau mau mendengar Allah dan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syubhat itu enggak akan ada ujungnya, tapi dalil itu tetap satu. Wallahu taala ala wa alam. Anak kurang sehat, boleh enggak saya jamak zuhur asar? Kalau memang tidak bisa, ya harus sholat pada setiap waktu, boleh untuk dijamak. Wallahu taala ala wa alam. Jika ada seorang suami tidak memberi nafkah lahir batin dalam jangka waktu berapa lama menjadi jatuh talak, yang seperti ini harus digugat. Tidak bisa jatuh talak secara otomatis, digugat dulu, ya, sebagaimana para sahabiyat dulu, dia lapor kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukumnya salaman sama besan perempuan, batalkah wudunya? Kita katakan kalau besan itu bukan mahram, bukan sekadar batal, bukan masalah batal wudu, halal apa haram. Jadi yang jadi masalah ini adalah haram. Kenapa? Bukan mahram. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kita menjawab pertanyaan apabila ada orang menanyakan kepada kita, siapa yang menciptakan Allah? Bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Itu adalah pertanyaan setan. Jelas? Wallahu ta'ala ala wa alam. Kopi halal atau haram? Ya halal lah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah menutup aurat wanita yang belum menopause dengan aurat laki-laki yang sudah, aurat wanita yang sudah menopause? Kita katakan sama, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa ada dalilnya bahwa Asmaul Husna itu 99? Yang ada dalilnya 99 itu dihafal, difahami, dipakai berdoa. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bagaimana hukum kredit motor dengan membayar angsuran setiap bulan sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda? Riba. Bukan masalah telatnya, tetapi masalah kesepakatannya yang salah sejak awal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya mau bertanya, apakah jika akhwat membaca Al-Quran di rumah sendiri boleh tidak pakai jilbab? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum masukkan anak ke sekolah dengan jalan minta jatah kursi kepada orang dalam yang sebenarnya harus melalui tes terdahulu, atau ikut tes cuma untuk formalitas saja? Pertama, kita katakan bahwasanya semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kita katakan ya bahwasanya kalau ada satu sekolah terbatas, tapi dengan jalan itu kita menggugurkan hak orang lain, tidak boleh. Adapun memang diberikan jatah untuk diberi syafaat, tidak ada masalah kalau seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah membunuh tawon menggunakan api? Membunuh apapun tidak boleh dengan api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzabu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Siapa itu? Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah salat sunnah fajar di rumah sepertiga malam? Masya Allah, tidak ada salat fajar sepertiga malam. Sepertiga malam itu salat tahajud. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Ya, dari Kalimantan Tengah, Pak. Dari Kalteng, silakan pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya kemarin itu, bagaimana hukumnya kalau dekat musola enggak sholat ke musola oleh karena was-was sholatnya itu kurang bersih lah. Baik. Saya sholat sendirian di rumah, Baik. atau makmum di rumah gitu. Jadi minta penjelasannya. Kita katakan tidak boleh meninggalkan masjid atau musala gara-gara was-was. Kenapa? Ini adalah was-was itu muhtamal, kemungkinan. Hukum asal sesuatu yang bersih itu suci. Dan ini kaidah, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu enggak akan hilang dengan keraguan. Kapan hilang ya keyakinan itu? Dengan keyakinan juga. Nampak jelas kotoran di sana, kita lihat, baru kita katakan najis. Nampak jelas kita lihat orang sedang kencing di sana, baru kita katakan Tapi kalau karena jarang disapu, itu bukan takaran kalau dia itu najis. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kita lihat sekarang, ayo, masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai keramik? Tidak ada. Bahkan disebutkan anjing sering lalu lalang kencing juga. Kalau kering selesai, basah tinggal disiram saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan Abu Sayyab. Kalau dia sifat-sifat Allah niki, kalamullah niki. Apa ran kalamullah coba? Engkat Allah ya ran kalamullah. Balamu. Kalamullah nono engkat Allah. Nah, ucapan Allah, Allah berucap itu adalah sifat. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya niki dia sifatnya dia makhluk karena niku tak. Apa? Makhluk dia ada sifatnya. Ya bingung nih ini. Ulangin. Sifat anda ke makhluk. Baik, apakah makhluk tidak disifatin? Punya sifat makhluk. Apapun yang ada di dunia ini punya sifat. Hanya satu yang tidak punya sifat, yang masih di pikiran. Kalau masih di pikiran belum punya sifat. Tapi yang sudah muncul di sini semuanya punya sifat. Berbicara tentang Masjid Kembang Kerang, sifatnya ini segi empat, misalkan. Tiangnya ada sekian, itu namanya sifat. Arah kiblat sudah pas. Ya, di pinggir jalan, ini namanya sifat.
Apapun dari makhluk ini semuanya punya sifat, apalagi sang Khaliq yang sudah mengatakan dirinya walillahil asmaul husna. Setiap nama mengandung sifat. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Sumut Ustaz. Dari mana? Sumut. Sumut. Silakan pertanyaannya. Kalau kita salat berjemaah, waktu sujud kita tidak bisa sambil membaca doa, Ustaz. Bagaimana kalau baca tasbih sujudnya sekali terus berdoa? Baik. Bagaimana, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Waktu sujud katanya kita nggak bisa berdoa karena baca tasbih. Ya baca tasbih dulu baru doa. Kalau waktu berjamaah nggak bisa, ya nanti sholat sendiri. Karena Rasulullah SAW kalau membawa orang sholat paling ringan sholatnya tapi sempurna. Tapi untuk dirinya paling panjang sholatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan ada pertanyaan, Mami Budin. Kemudian satu saat kita mengucapkan kadang satu saat belum kita Allahu Akbar kamat imam di masjid kita tinggalkan salat Baik. berlari ke jemaah yang kan tanyakan apa boleh kita baca sambil melakukan. Baik. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari KLI. Silakan pertanyaannya. Tadi siang saya ikut pengajian dulu. Mohon maaf suaranya kecil sekali. Tadi saya ikuti pengajian dulu. Malam pada Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad ini sudah meninggal. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengenali Nabi Muhammad itu? Baik. Mami Budin bertanya, apa bisa diqadha qabliyah zuhur? Insyaallah tidak ada masalah, boleh untuk diqadha. Wallahu taala ala wa alam. Sekarang bagaimana kita akan mengetahui mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh Nabi sementara Nabi sudah mati? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kalian berapa? Dua. Kalau kalian amalkan pegang teguh yang dua itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Al-Quran was sunnah. Ya, adapun orang mengatakan dia tabawisi menurut Nabi kan. Tidak bisa kita ikut Nabi, ada berpindah KTP Anda Kristen nih sih wah. Ya. Atau apa saja yang lainnya ganti udah KTP-nya. Kenapa? Allah suruh kita itu karena kita bisa. Tapi dalam hal yang tidak bisa Allah nggak suruh kita. Contoh urusan haji, ditanya Nabi ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Enggak. Andai kata setiap tahun enggak akan mampu. Yang sekali seumur hidup saja banyak enggak mampu. Maka Allah mengatakan walillahi ala julbait manis bagi Allah taala ala wa alam. Benar kalau kita bilang talak 3 jatuh talak 3 kita Ustaz. Ada khilaf di kalangan para sahabat. Ya, sebagian menjatuhkannya 3. Mana Umar bin Khattab di zaman beliau jatuhkannya Allah taala ala wa alam. Orang yang mengamalkan peringatan kematian atau bidah kalau bisa menyebabkan masuk neraka, bagaimana amal baik tolak? Kita katakan bahwasanya ya amalan bidah jelas ditolak. Nah, bagaimana amalan yang baik yang lainnya? Ditimbang nanti mana yang berat-beratan. Wallahu taala ala wa alam. Memberikan hadiah kepada sesama saudara muslim berupa buku, apa bisa menjadi pahala jariah asal bukunya buku baik? Wallahu taala ala wa alam. Nah, silakan ada pertanyaan. Ada yang lain dulu? Nih dulu, nah Abu Mer.
Ing Qur'ano. La ilallah. Apakah ada dalilnya meskipun dhaif? Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada, hatta yang palsu enggak ada. Tapi ada ulama mengatakan Yasin itu nama Rasul. Was sahih jelas nama Nabi. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi wa ana al-Hashir wa ana al-Aqib wa ana al-Muqaffa, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, Nabiul Malhamah. Jelas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satupun ana Yasin, ana Toha. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla? Kalau katanya surga neraka itu bukan karena amalan, masuk surga bukan karena amalan kita. Untuk mendapat ridho Allah ada pada tauhid, ada pada sunnah. Di sana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan orang masuk surga karena rahmat Allah, tapi sebabnya tauhid dan sunnah. Orang masuk neraka dengan penuh keadilan. Karena apa? Bisa sebabnya syirik, bisa sebabnya kufur, bisa sebabnya bid'ah, bisa sebabnya maksiat. Wallahu taala ala wa alam. Ketika sedang puasa sunnah atau wajib pada saat berwudu, bolehkah berkumur menghirup air ke dalam hidung? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Sedot air ke dalam hidung dengan keras kecuali waktu puasa. Berarti puasa sedikit saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pesahab itu kia Abu Hur Ri kah ini tilanggan anu kah guru. Apa bentuk saburnya Allah Azza wa Jalla? Allah disakiti, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan hukuman bagi hambanya. Allah dikatakan punya anak, tapi tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, dikasih sehat. Maka Allah apa? Sabur. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari hamba Allah di Lahat, Sumatera Selatan. Lahat, Sumatera Selatan. Silakan. Ya, mau nanya, apakah ada keutamaan baca surat Al-Baqarah 2 terakhir pada saat subuh? Terima kasih. Baik, itu saja, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Salatiga, Ustaz. Dari Salatiga, silakan. Bagaimana hukum kita berdoa kepada Allah agar kita supaya hari ini nggak hujan karena ada kebutuhan tertentu sebagainya. Baik. Baik, barakallahu fikum. Ditunggu jawabannya. Baik. Pertanyaan pertama, apakah ada dalilnya baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah selesai sholat subuh? Enggak ada. Yang ada dalam hadis yang muttafaqun alaih dibaca atau dalam Sahih Muslim malam hari, maka man qara'al ayatin min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam semalam, Allah cukupkan dia dari segala-galanya, termasuk dari bahaya. Sebagian para ulama menafsirkan cukup menggantikan salat malam. Aman Rasul sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan yang kedua tadi, bolehkah pada suatu hari berdoa kepada Allah, ya Allah jangan turunkan hujan karena ada satu keperluan. Misalkan jual es suka, ya Allah nah mana turun hujan es neman laku ini. Nah pernah salah, boleh. Boleh. Loh, itu kasusnya lihat. Yang sudah turun hujan aja boleh, apalagi yang belum turun. Nah, yang 1 pekan hujan. Ya Allah hancur segala-galanya. Doakan supaya Allah hentikan hujan. Allahumma hawalaina wala alaina. Tidak ada masalah. Lanjut Abu.
wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Pertanyaannya, kalau dia Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, kalau tidak disembuhkan lalu yang akan kira dokter juga. Lalu tidak sembuh. Lalu yang ditimpan jambi duduk. sembuh dia. Sembuh. Bagaimana? Bagaimana? Baik. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan katanya. Dia nggak sehat, datanglah ke dokter, minum pil, nggak sembuh juga katanya. Karena nggak sembuh, pindah lagi ke dukun katanya. Sembuh dia katanya. Bagaimana? Dia telah berbuat apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Dia pertama, kalau itu adalah jampi, minta ruqyah syar'iyah. Kalau jampi yang syar'i, maka tidak masuk 70.000. Boleh tapi salah sekarang ini kepada dukun hitung-hitungan, tenung. Maka apa? Dia kafir kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menciptakan surga di rumah tanpa kehadiran anak? Surga itu di akhirat, bukan di rumah. Ya, bukan di dunia. Ya, tapi maksud sekarang bahagia di rumah tanpa anak. Orang bisa bahagia karena iman, bukan karena anak. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kenapa Nabi Muhammad kalah waktu perang Uhud katanya? Karena sahabat satu menyelisihi perintah Rasul jangan turun, dilawan. Yang kedua, imbas dari perang Badar. Waktu perang Badar belum disyariatkan mengambil tebusan terhadap tawanan perang, dia ambil duluan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum salat menggunakan masker? Tidak ada masalah, ya. Kalau memang diperlukan, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi